Kisah para kucing saat waktu makan tiba. Di sebuah rumah yang sederhana, ada sekelompok kucing yang hidup bersama dalam damai. Tapi semuanya berubah ketika waktu makan tiba. Pagi itu seperti biasa. Matahari baru naik, tapi para penghuni rumah sudah bersiap, lebih tepatnya, para kucing. Mereka sudah berkumpul di depan pintu, menunggu sosok manusia kesayangan mereka. Yang pertama datang adalah si Oreng Garang, pemimpin geng kucing. Dialah yang paling depan, duduk tegak menatap pintu dengan penuh harap. Tak lama, datang si Putih Manis, kucing elegan dengan gaya jalan model catwalk. Lalu disusul si Abu-Abu kecil yang selalu penasaran dengan segala hal, termasuk kenapa pintu belum juga dibuka. Gerombolan kucing terus bertambah. Ada si hitam misterius, si belang lucu yang suka mengendus kaki manusia, dan tentu saja, si kucing kecil yang belum tahu apa-apa, tapi ikut-ikutan saja karena lapar. Mereka semua berkumpul di depan pintu. Ada yang duduk manis, ada yang mulai gelisah. Bahkan ada yang berdiri dan menatap ke atas seolah berkata, "Cepat buka pintunya, manusia. Kami kelaparan." Akhirnya, saat yang ditunggu tiba. Sosok manusia muncul dari balik pintu. Para kucing langsung bereaksi seperti sedang menyambut pahlawan pulang dari perang. Si Oreng Garang langsung berdiri, mendekat dengan penuh percaya diri. Si Putih ikut menyelinap di antara kaki manusia. Yang lain mulai mengeong serentak, konser pagi yang menghibur sekaligus memelas. Manusia itu tersenyum kecil, lalu mulai membuka jalan. Para kucing berebut masuk ke dalam ruangan. Mereka tahu, di balik pintu itulah surga makanan berada. Lucunya, si belang malah berhenti sejenak di ambang pintu, seolah lupa tujuan utamanya. Dia memandang sekeliling, lalu kembali mengeong pelan, mungkin cuma ingin dramatis. Tidak semua langsung masuk. Ada satu atau dua yang menunggu giliran. Sepertinya mereka tahu, meskipun lapar, mereka masih harus saling menghormati. Begitulah rutinitas para kucing ini setiap hari. Sebuah pemandangan sederhana yang penuh kehangatan. Di balik setiap maungan dan tatapan lapar itu, ada kisah cinta antara manusia dan kucing-kucing peliharaannya. Mereka bukan sekadar hewan peliharaan. Mereka adalah teman, keluarga, dan kadang, bos yang mengatur waktu makan manusia. Dan hari itu pun dimulai, dengan perut kenyang dan hati bahagia. Sampai nanti sore, saat konser meong kembali bergema. Suara napas kucing, maungan ringan, beberapa kucing mulai menunjukkan sifat unik mereka. Si Putih yang elegan tidak langsung masuk ke ruangan. Dia hanya menatap dari luar dengan angkuh, seperti ratu yang sedang menilai apakah istananya sudah siap dihuni. Lain halnya dengan si hitam kecil. Dia lincah, masuk lalu keluar lagi, seperti sedang mengawasi keadaan. Apakah ada jebakan? Apakah makanan sudah disiapkan dengan benar? Dia waspada. Terlalu waspada. Si Abu-Abu dengan kalung merah ternyata tidak terlalu tertarik masuk. Dia lebih suka duduk di pojok ruangan, mengamati teman-temannya yang berebut tempat. Mungkin dia tipe kucing yang suka menyendiri. Atau mungkin dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menyerbu. Manusia mulai duduk di kursi, sejenak memperhatikan. Tapi para kucing tidak membiarkannya beristirahat. Mereka mengeong, dan terus mengeong. Bahasa universal yang hanya punya satu arti. Cepat, kami lapar. Si Oren, sang pemimpin, mulai melingkar-lingkar di kaki manusia. Sungguh strategi cerdas. Dengan satu belokan tubuh dan tatapan polos, dia berharap bisa mendapat perhatian khusus. Mungkin bahkan makanan pertama. Si Putih mulai masuk perlahan, diikuti si belang yang tampak ragu-ragu. Di belakang mereka, muncul seekor anak kucing baru. Tubuhnya mungil, matanya masih sedikit takut. Tapi langkahnya mantap. Ini mungkin pertama kalinya dia ikut sarapan bersama pasukan inti. Welcome to the club, nak. Pintu perlahan ditutup. Beberapa kucing yang sudah di dalam langsung menyebar, menjelajahi ruangan seperti sedang berada di taman bermain. Mereka mencium sudut-sudut, melompat ke samping tembok, bahkan ada yang mulai mencakar kursi empuk itu. Yang lucu, satu kucing malah menatap pintu yang baru saja ditutup, seolah berkata, "Loh, kok teman gue belum masuk?" Ya, rupanya satu dua kucing tertinggal di luar. Dan sekarang, mereka mulai mengetuk pintu. Si manusia pun berdiri lagi, membuka pintu. Dan kling. Satu lagi kucing masuk, dengan gaya. Si belang akhirnya duduk di depan manusia, menatap lekat-lekat. Matanya berbinar, seolah berkata, "Aku duluan ya."
Tapi sebelum sempat bergerak, si oren melompat kecil dan langsung menyerobot tempat. Si putih mendesis pelan, bukan karena marah, tapi karena dia terganggu dengan gaya si oren yang selalu merasa paling penting. Di pojok ruangan, si abu-abu kecil mencoba membuka laci dengan cakarnya. Entah apa yang dia pikirkan, mungkin berharap ada camilan tersembunyi di dalam. Sementara itu, si hitam justru mondar-mandir seperti penjaga keamanan, memastikan semua berjalan lancar. Suasana jadi riuh. Moongan demi moongan saling bersahut. Satu suara pelan, satu lagi keras dan memanjang seperti sirine. Tapi manusia itu tetap sabar. Satu persatu kucing dibelai, disentuh dengan lembut. Tak ada yang diabaikan. Tiba-tiba si anak kucing terpeleset karena lantai licin. Ia terjatuh, terguling sekali, lalu langsung berdiri dan mengeong, seakan berkata, "Aku nggak apa-apa. Jangan lihat aku." Semua yang melihat tertawa dalam diam. Kecuali si oren yang masih fokus pada pintu tempat makanan disimpan. Dan saat mangkuk-mangkuk makanan mulai ditaruh ke lantai, semuanya langsung bergerak. Bukan berlari, tapi seperti tarian terkoordinasi. Ekor-ekor berayun, kepala menunduk, suara makan terdengar dari berbagai sudut. Damai. Bahagia. Pagi yang sempurna untuk sekelompok kucing yang penuh karakter.